Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang ketua masjid terbaik se-Indonesia, Ustadz Muhammad Jasir ASP. Kita doakan semoga beliau Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Ini merupakan video jemaah masjid beliau, dan ini bukan sholat lebaran tuan-tuan, melainkan sholat subuh secara berjemaah, membludak sampai ke jalan dan lantai 2. Ini adalah rekaman di lantai 2. Kita masuk ke pintu lantai 2. Kita tengok nih kawan-kawan, Masya Allah, penuh sampai ke lantai 2. Masya Allah. Beginilah satu manajemen yang telah beliau terapkan di masjidnya, sehingga jangankan orang tua, anak muda pun ramai dalam masjid. Masya Allah. Untuk seluruh pengurus masjid dapat mendengar nasihat beliau, kita dengarkan bersama. Saya mau tanya, pengurus masjid yang mematikan lampu sesudah Isya dan mengunci pintunya itu dalilnya apa? Berabad-abad biasanya peradaban dibangun, tapi peradaban yang dibangun Rasulullah itu hanya 23 tahun. Alasnya dibangun di Makkah 11 tahun, 12 tahun dibangun di Madinah. Lah maka kalau masjid ingin menjadi pusat peradaban, mengembalikan peradaban terbaik, syaratnya harus meniru Rasul dalam mengelola masjid. Rasulullah itu memfungsikan masjid, satu, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maka tidak boleh orang terhalang untuk bertemu Allah kapan saja. Maka syaratnya masjid harus terbuka, tidak dikunci, malam hari lampunya terang benderang. Itu sejak zaman Nabi begitu. Saya tidak tahu kalau sekarang ada malam masjid pintunya dikunci, lampunya mati, itu Nabi siapa yang gitu? Itu tidak hanya dari zaman Nabi dulu sampai hari ini. Panjenengan datang ke Kuba, ke Madinah, ke Makkah, Masjidil Haram, kalau malam hari itu bangunan yang paling terang benderang itu masjid-masjid itu, bukan tokonya, masjidnya. Di sini orang jual buah, lampunya terang benderang, masjidnya sudah gelap. Coba saya mau tanya, pengurus masjid yang mematikan lampu sesudah Isya dan mengunci pintunya itu dalilnya apa? Itu namanya bukan masjid, namanya musola, hanya tempat sholat. Jadi dibuka saja, kalau mau sholat dikunci lagi sudah sholat. Itu belum namanya masjid, sekalipun besar sekali namanya musola besar, itu motor hilang kita ganti. Jadi jangan sampai orang sholat gak khusyuk, pasti mikir motor ditahannya. Buatlah masjid tenang, jangan takut sholat, takut sepatunya hilang, sholat takut motornya hilang. Masjid beri garansi. Kemudian kalau dulu door prize itu sederhana dari Golkas, jadi alhamdulillah sudah 3 tahun ini setiap tahun kami sediakan 4 tiket umroh untuk yang paling aktif sholat 5 waktu di masjid. Caranya gimana? Saya pasang fingerprint selama 4 bulan. Dari data, jadi kalau orang mau sholat absen bercetit gitu ya. Dibuka 4 bulan kemudian ternyata ada 178 jamaah di tahun ini yang tidak bolong 5 waktu, karena dicari mana yang datangnya lebih awal. Alhamdulillah yang juara 1 itu orang yang miskin sekali, sudah cuci darah 3 kali seminggu. Ternyata waktu dapat hadiah bingung dia, mau ngurus paspor, tidak punya uang, apalagi membayangkan bekalnya ke sana. Alhamdulillah waktu itu yang saya minta nyerahkan itu wali kota dan dim dan Kapolres. Akhirnya wali kota bilang paspornya yang ngurus saya, dan dimnya bilang saya yang nyangoni atau berangkat, dan lain. Selesailah semuanya, bisa berangkat.